kembali ke di Apa Kabar Indonesia Malam, Mas Nyarwi. Jadi sebenarnya siapa sih yang paling Pak Jokowi banget? Tapi sebentar, saya mau putar dulu video, bukan video pemirsa, ini data atau grafis. Ini pernyataan dari Ganjar Pranowo, Capres nomor 3 mengatakan, saya sangat dekat dengan beliau, ini maksudnya adalah Pak Jokowi, bahkan dalam beberapa kali sebelum saya penetapan, kami diskusi, setelah penetapan, diskusi juga. Tentang IKN beliau ini punya concern yang luar biasa. Ini pernyataan pujian dari Ganjar, bahkan juga diamini oleh Bang Deddy Sitorus. Pak Ganjar suka belusukan, lahir dari kalangan menengah ke bawah pastinya di sini. Dan juga satset ya, ini seperti apa? Ya, saya kalau dari alasan tadi yang disampaikan Bang Deddy ya, alasan apa latar belakang background personal, partai maupun ideologi ya, ya itu bisa dibenarkan. Di situ Ganjar lebih Jokowi ya, kira-kira gitu ya, dibandingkan Prabowo. Tetapi pertanyaannya kan di benak pemilih ini bagaimana kan gini? Karena apa, Pak Jokowi itu kan approval ratingnya kalau kita lihat bahkan minggu-minggu ini kan meningkat katanya sekitar 76 ya, 75, 76 dari 70-an. Nah di situ kan itu kolam yang diperebutkan boleh dibilang ya antara Ganjar Mahfud dengan Prabowo Gibran. Nah kalau dari sisi tingkat elektabilitas hari ini misalnya dirilis kemarin ya beberapa lembaga survei juga, itu kan Pak Prabowo dikabarkan meningkat, Prabowo Gibran ya, ke angka sekitar 45, ada yang menyebutkan bahkan mendekati 46 misalnya begitu. Nah kalau di mata pemilih ini saya kira mungkin cermin itu bisa berbeda, Cak. Jadi tantangannya sebenarnya tadi ya, antara klaim yang diberikan oleh Bang Deddy tadi, Bung Deddy ya, bahwa Pak Jokowi itu benar, Pak Ganjar itu benar-benar lebih Jokowi gitu ya dibandingkan Prabowo gitu. Nah itu mestinya idealnya tercermin juga di benak pemilih, bukan kemudian yang dominan itu Prabowo Gibran. Tapi kalau ditanya siapa yang lebih Jokowi gitu ya, nah di sana juga ada Gibran juga kan, yang jelas-jelas putranya Pak Jokowi ya bersama Prabowo. Nah seringkali ini yang menjadi tantangan ya Cak ya, antara misalnya ide besar tadi ya yang mungkin disampaikan gaya style personal juga gitu ya dari Mas Ganjar yang dianggap sama dengan Pak Jokowi juga, mungkin juga ini belum sepenuhnya gitu ya bisa dipahami oleh pemilih. Tetapi pemilih lebih mudah misalnya menangkap ya sosok Pak Prabowo yang mungkin dikritik salah satunya berasal dari elit, tetapi juga sudah diajarkan belusukan juga oleh Pak Jokowi. Ditahan dulu, masih dengan membahas hal yang sama, di sini nanti tanggapi sedikit. Saya akan putarkan kembali pemirsa, ini pernyataan dari Arsyad Rashid, ini tim pemenangan juga, bahwa Ganjar mirip Jokowi, rajin belusukan, rajin tidur di rumah warga. Selain itu juga, ini juga ada statement juga dari tim pemenangan Ganjar Mahfud, yakni Ganjar itu Jokowi 3.0 versi 2024. Nah kita lihat berikutnya pemirsa, ini pernyataan dari Sandiaga Uno. Baik ini, oh belum jadi ternyata pemirsa, oh ini dia Sandiaga Uno udah jadi. Saya menyebutnya Jokowi 3.0, ya? Pak Ganjar ini adalah Pak Jokowi versi 2024. Nah, kalau dimiripkan, nanti saya disemprot lagi sama Bang Deddy, bukan dipatut-patutkan ya. Tapi ketika ada tim mengatakan seperti ini, ngaruh tidak sih ke suara? Ya tergantung rasionalisasi juga dan ekspresi juga. Kadang-kala kan politik itu nggak hanya pesan saja Cak ya. Orang bisa aja menyampaikan pesan tapi pesan itu nggak dimakan oleh pemilih. Ya orang juga bisa menjelaskan simbolisasi gitu, tapi simbolisasi itu juga nggak mengena di pemilih. Nah ini saya lihat kan gini ya, kenapa misalnya Pak Prabowo juga bisa diklaim tadi Mas Viva misalnya, itu juga penerus Pak Jokowi, melanjutkan gitu, kira-kira gitu, menyempurnakan bahasanya. Kalau di Mas Ganjar kan melanjutkan sekaligus mempercepat. Nah ini kan beda bahasa sebenarnya Cak. Tetapi di mata pemilih sebenarnya kan siapa yang lebih dominan dianggap, atau siapa yang lebih Jokowi antara Ganjar, Mas Ganjar gitu, atau Pak Prabowo, kan di situ sebenarnya pertanyaannya. Nah ini kolamnya kan di kolam yang sama perebutannya Cak. Nah di sini yang saya kira PR dari misalnya tadi Bung Deddy mengatakan bahwa adalah Mas Ganjar yang sebenarnya lebih dominan mirip Pak Jokowi. Nah dibandingkan Pak Prabowo, demikian juga Pak Prabowo yang kalau kita lihat kan sudah diajari juga belusukan sama Pak Jokowi ketika masuk di kekuasaan. Nah ini juga mungkin itu menjadi cara mungkin ya yang selama ini bisa jadi itu memperluas basis dukungannya. Gitu. Baik, Bang Deddy, siapa yang lebih Jokowi banget dibandingkan Prabowo atau Ganjar? Tapi kan Pak Ganjar nggak punya anaknya. Ini bagaimana? Ya satu-satunya yang menghubungkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sebagai person ya, sebagai karakter kepemimpinan, sebagai
apa sistem thinkingnya, cara berpikirnya, metode kerjanya, ya cuma Gibran. Karena Pak Prabowo itu adalah antitesa Pak Jokowi sebenarnya, ya. Itu realitanya seperti itu. Dan berbagai survei yang kita dapat sampai bulan lalu, itu mayoritas responden dari semua lembaga survei itu punya keyakinan, persepsinya bahwa yang paling pas meneruskan Pak Jokowi ya Pak Ganjar. Itu kan survei gitu loh. Nah, kalau sekarang kenapa kita mengidentifikasi diri? Ya karena memang lahir dari rahim yang sama, cara berpikir yang sama, lahir dari karakter karakter yang sama gitu. Jadi bukan dipatut-patutin. Ya. Karena kan kita tahu 2 kali Pak Prabowo itu berkontestasi, ya 100% itu berbeda total dengan Pak Jokowi. Kemudian Pak Prabowo masuk ke kabinet Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Kita kan nggak pernah mendengar pikiran-pikiran beliau tentang ekonomi, pikiran beliau tentang bagaimana mengelola yang lain-lain dalam pemerintahan, hanya pertahanan. Bahkan kita lihat hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang diserahkan kepada Pak Prabowo untuk dikerjakan, Ya. menyangkut keselamatan hidup rakyat yaitu pangan, food estate, gagal total. Oke. Gitu Ya. loh. Bang Viva Yoga, ditanggapi dong pernyataan dari Bang Deddy Sitorus, justru Pak Prabowo ini antitesa dari Jokowi sekali ini. Kebijakan, cara berpikir, satu-satu yang dimirip-miripkan hanya Gibran, ada bersama dengan anaknya. Ini bagaimana tanggapannya? Iya, setelah 2 kali mengalami kesalahan, Pak Prabowo banyak belajar dan Pak Prabowo juga menyatakan gurunya adalah Pak Jokowi. Jadi dalam mengelola negara, Pak Prabowo juga menyatakan akan melanjutkan visi Pak Jokowi, dan dalam kerangka itulah maka di KPU telah ada 8 visi atau kita 17 8 program yang itu semuanya adalah dalam kerangka untuk melanjutkan dan menyempurnakan visi Pak Jokowi untuk 2024-2029. Jadi kalau unsur kedekatan ya Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi, Mas Ganjar juga dekat dengan Pak Jokowi, tapi yang mendapatkan hasil efek 100% itu ya Prabowo Gibran gitu. Hal itu dibuktikan dengan terjadinya tren kenaikan elektabilitas dari Prabowo Gibran di beberapa kantong yang melakukan kantong kita, dan ini menunjukkan potensi yang sangat baik. Kemudian beberapa narasi yang dikembangkan oleh Mas Sandi Uno misalnya bahwa Mas Ganjar dengan Pak Jokowi yaitu model kepemimpinan leadership 3.0, itu saya mengatakan bahwa perpaduan Prabowo Gibran itu adalah model kepemimpinan digital leadership 4.0, adalah kepemimpinan digital berbasis internet dan berfokus pada keterlibatan tim, memiliki kapasitas, kompetensi individu, dan memiliki problem solver yang partisipatif dengan memproduksi ide dan gagasan yang kreatif dan inovatif. Jadi model digital leadership 4.0 itu menempel di Prabowo Gibran, dan itu juga dibuktikan dari sisi nilai elektabilitas pasangan ini semakin trennya naik. Tapi apapun itu, yang jelaskan soal perebutan kutil efek itu menjadi sebuah perbincangan yang sangat menarik dan sangat akademis. Nanti akan kita buktikan di pemilu presiden 14 Februari 2024, mana kira-kira yang menjadi fokus dari kutil efek yang terbanyak di pasangan siapa. Tapi dari hasil lembaga-lembaga survei saat ini, kita sudah bisa memberikan sebuah kesimpulan sementara bahwa untuk kutil efek atau Jokowi efek itu sepenuhnya berada di pundak Prabowo Gibran yang dibuktikan dari kenaikan elektabilitas di beberapa provinsi dan di daerah. Ditanggapi dong Bung Deddy, apakah ini juga bagian dari strategi PDIP bahkan juga tim pemenangan Ganjar Mahfud membaca hasil survei yang memang secara survei Pak Prabowo Gibran ini tinggi karena memang identik akan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi? Tidak.
kita melakukan klaim atas apa yang kita punya. Oke. Kenapa? Karena semua program Pak Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Jadi justru orang yang bukan lahir dari rahim PDI Perjuangan kemudian mengcopy paste, itu kan tidak otentik. Ya, otentitas itu ada pada Ganjar. Ya, karena kalau ditanya misalnya Pak Ganjar lebih dekat nggak sama Pak Jokowi? Beliau sudah dari zaman Pak Jokowi wali kota sudah terlibat pemenangan Pak Jokowi. Ya, dia jadi wali kota 2 periode, lalu jadi gubernur, lalu jadi presiden. Tidak ada yang bisa membantah kedekatan mereka. Ya, apalagi kampung Pak Jokowi kan di Solo, sementara Mas Ganjar itu gubernur di Jawa Tengah. Ya, jadi kedekatan personal tentu. Tetapi kemudian kan yang jauh lebih penting dari situ adalah otentitas seorang pemimpin. Kalau soal keberlanjutan, PDI Perjuangan pasti melanjutkan orang kita yang punya program itu. Walaupun kemudian ada banyak pengembangan dilakukan Pak Jokowi, ya. Tetapi kan program Pak Jokowi itu kan lahir dari PDI Perjuangan, bukan dari Gerindra, bukan dari Pak Jokowi gitu, dari Pak Prabowo gitu. Baik, Bang Deddy ditanggapi dong singkat, ketika ingin melanjutkan kebijakan Pak Jokowi serta merta sebenarnya tim pemenangan juga ingin melanjutkan kebijakan dari PDIP, kurang otentik ini katanya, seperti apa? Ya, kalau soal otentitas semuanya juga otentik karena basis hukumnya, landasan filosofisnya adalah berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan. Sekarang ini programnya lebih pada titik aksentuasi untuk problem kebangsaan seperti apa, kemudian kita carikan solusi-solusi berupa program-program yang up to date, yang kira-kira nanti bisa menjawab perkembangan zaman. Dari formula program Prabowo Gibran itulah kemudian saya rasa menjadi sebuah program yang terbaik saat ini untuk dapat menjawab tantangan zaman hari ini dan ke depan. Dan itu menjadi bagian yang bukan saja milik Prabowo Gibran, tapi juga menjadi milik seluruh masyarakat Indonesia. Seandainya terpilih nanti, kita akan terus memperjuangkan visi misi 8 Astagita, 17 program prioritas, dan 8 program percepatan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kemudian ide gagasan terbaik dari manapun kita tampung dan kita akan bisa mencarikan solusi yang terbaik dalam rangka untuk melayani rakyat, kata Pak Prabowo, untuk melayani rakyat dan bisa memberikan kemajuan Indonesia, bisa membangun peradaban Indonesia yang modern, maju dan bermartabat. Baik, terima kasih Bang Viva Yoga, terima kasih Bang Deddy Sitorus, terima kasih juga kepada Mas Nyarwi. Ini nanti sesaat lagi pemirsa sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Kita tunggu nanti bagaimana dinamika Pilpres 2024 dan jangan lupa ini Selasa debat perdana pemirsa. Apakah ada juga nanti memirip-miripkan dengan Pak Jokowi? Kita tunggu saja lah ya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, kami akan kembali.